Oke anak-anak, sekarang kita akan lanjut melakukan konfigurasi server Nagiosnya. Oke, jadi dari pemasangannya, langkah-langkahnya sudah seperti ini. Jadi ini sudah fix. Kemudian jangan lupa untuk kabel yang terhubung ke PC, karena tidak kita melakukan konfigurasi lagi, jadi tidak digunakan untuk config lagi, langsung kita colokkan di port nomor 2 pada switch. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti dicolokkan di port 2 ya untuk kabel yang terhubung ke PC. Jadi PC-nya sekarang kita akan gunakan sebagai server. Kalau tadi kita gunakan sebagai media untuk konfigurasi, sekarang kita akan manfaatkan dia sebagai server. Oke, langkah-langkahnya itu kita buka terlebih dahulu. Ini kita buka terlebih dahulu VMware-nya. Oke, VMware sudah terbuka. Kemudian kita akan lanjut setting terlebih dahulu, ada di edit virtual network editor. Nah, di sini saya mau nambahkan VNet 8, tidak bisa dia ya. Karena ini belum aktif anak-anak. Ini belum aktif. Nah, kalau misalnya ini kita mau aktifkan, kita pilih sync setting ya. Kalau nanti ada anak-anak tidak muncul sync setting, tetapi ini sudah aktif, berarti sync settingnya sudah hilang gitu artinya ya. Fungsi kita klik sync setting ini itu adalah untuk mengaktifkan ini, itu maksudnya ya, mengaktifkan menu ini. Jadi kita bisa oprek, kita bisa ubah-ubah gitu maksudnya. Caranya klik sync setting karena ini belum nampil ya. Yes. Nah, jadi kita akan masuk ke mode admin jadinya. Jadi kita bisa menambahkan dan mengeditnya. Selanjutnya kita tambahkan dulu add network. Kemudian pilih VMnet 9, kemudian oke. Oke, sudah bisa ya. Jadi kalau ini sudah muncul, sync settingnya tidak ada gitu ya. Kalau tadi ini tidak bisa kita klik, berarti kita harus diminta merubah settingnya, settingan kita ke admin. Itu artinya ya, jangan bingung. Selanjutnya, ini ada kata breed ya. Ini kalau ada kata breed seperti ini kita hilangkan dulu kata breednya. Klik, kemudian kita pilih yang lainnya, yaitu kita pilih host only aja kita pilih ya. Oke, sudah hilang breednya. Baru ini kita klik, baru bisa diganti menjadi Realtek atau bisa diganti menjadi breed. Nanti kalau misalnya seperti ini, kalau misalkan nanti ini masih breed, ini tidak bisa jadi breed, breednya hanya boleh salah satu. Oke, gitu teknisnya ya. Jadi rubah dulu ini jadi custom, caranya diklik, kemudian pilih host only, baru ini dirubah jadi breed. Jika sudah di oke. Oke, jika sudah selesai, kemudian kita langsung akan membuka dia. File open. Kemudian pilih lokasinya ada di drive D, kemudian ada UKK, kemudian ada Nagios. Klik 2 kali atau klik open. Nah, terkadang di sini kalian itu bingung. Nah, ini kalau bisa pakai nama kalian ya, nama siswa. Jadi kalau misalnya nanti pakai Nagios X, nanti ada yang mencoba lagi pakai Nagios X, jadi tidak akan bisa dia. Makanya usahakan pakai nama siswa. Kemudian di import. Oke, ini adalah proses import. Ini tergantung dari kecepatan komputer juga proses importnya. Kita tunggu proses import.
Oke, prosesnya sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan edit sedikit. Jadi yang ini kita akan edit, klik memori. Kemudian kita tentukan memorinya itu adalah 1 GB. Ya, kita geser ini 1024. Kemudian untuk ini, untuk network adapternya diklik, kemudian dipilih nanti adalah custom, kemudian pilih PMNet 9. Selanjutnya jika itu sudah dipilih, kemudian klik OK. Oke, di sini kita lihat kembali. Jadi yang dikonfig adalah memorinya jadi 1 GB, kemudian network adapternya itu jadi PMNet 9. Setelah itu kita langsung jalankan, kita hidupkan ya. Oke, jika muncul seperti ini kita oke. Kalau juga muncul seperti ini juga jika kita oke. Jadi nanti akan terjadi sebuah proses pada layar yang hitam ini ya. Akan muncul nanti tulisan Nagios. Oke, kita tunggu, masih proses dia. Ini di bawah ini sebenarnya masih proses. Ini bisa di full screen ya, seperti ini. Jadi di bawah itu nanti akan ada prosesnya. Untuk mengembalikannya tekan Ctrl Alt, muncul kursor. Ini bisa kita kecilkan, kita bisa kembalikan untuk di full screen. Ctrl Alt, muncul kursor lagi. Nah gitu teknisnya ya. Kita bisa membesarkan dan mengecilkan. Oke, nah ini sudah tampilan dari Nagiosnya. Kemudian kita ketikkan root, kemudian passwordnya Nagios 11. Nyambung ya, huruf kecil semua. Oke, jika sudah itu kalian config, jika sudah login, ini muncul tampilan nanti ada root localhost ya. Kemudian selanjutnya kalian akan melakukan konfigurasi. Caranya Bapak kasih cara ya. Nano ketik dulu, kemudian slash. Oke, itu ada masih config ternyata ya. Nagiosnya Ctrl X, no. Oke, tadi ada sesuatu ya. Nano slash etc. Nah, biar tidak salah nanti pakai tab ya. Et tab, kemudian pilih sysc, sysco ya, sysco jadi sysconfig, kemudian pilih net w network, langsung muncul network, kemudian isi min tab ya, jadi network script, kemudian pilih if, kemudian tab ifcvg. Oke, di tab langsung keluar seperti itu, kemudian en tab. Nah, muncul tampilan seperti itu. Kemudian selanjutnya silakan di enter. Ya, muncul tampilan seperti ini. Nanti kalian diminta merubah yang ini ya. Ini boot proto dirubah jadi static. Kemudian nanti dilanjutkan dengan IP. Kalian menambahkan di sini, yang kalian tambahkan adalah IP DDR, kemudian sama dengan 192.168.200.2, kemudian nanti tambahkan network 255.255.255.0,
kemudian tambahkan gateway sama dengan 92.98.200.1, kemudian nanti tambahkan DNS1 sama dengan 8.8.8.8, kemudian DNS2 8.8.4.4. Oke, jadi itu yang ditambahkan, ada IP address, network, gateway, DNS1 dan DNS2. Jika sudah, Ctrl X, Y, kemudian enter. Oke, jika sudah dikonfig itu, kemudian kita melakukan restart. Caranya /et tab, kemudian init tab, kemudian network, kemudian restart. Oke, restart kemudian enter. Oke, muncul oke ya. Jadi berarti konfigurasinya sudah berhasil. Oke, segitu aja konfigurasi di sini. Kemudian Ctrl Alt untuk munculkan ini, kita kecilkan ini. Selanjutnya kita masuk ke sini. Caranya balik Bapak, nyalakan di start, kemudian control panel. Selanjutnya pilih network and sharing center. Selanjutnya pilih change adapter setting. Kemudian ini kita rubah properties. Kemudian config IP-nya ke 200. Ingat, 200 selain 1 dan 2. Ya, misal 3 sampai 25, misalnya 200 titik misalnya 90, boleh seperti itu. Kemudian ini dikonfig 192.168.200.1, kemudian ini 8.8.8, ini 8.8.4.4, kemudian di OK, kemudian OK. Nah, jika sudah, baru kita masuk ke Google Chrome-nya. Nah, di Google Chrome-nya kita akan ketikkan, belum muncul ya. Nah, di Google Chrome-nya nanti kita akan ketikkan IP dari Nagios tadi. Jadi IP yang dikonfig tadi, yang ini ya, 202. Jadi kita masukkan IP di Google Chrome-nya. Ini belum tampil ya. Oke. Kemudian di sini masukkan 192.168.200.2. Nah, nanti baru dia akan muncul halaman ini. Kemudian akses Nagios 11. Kemudian kita rubah beberapa konfigurasi, yaitu ini. Kita rubah jadikan UTC plus 8. Plus 8 itu ada di pet ya. Selanjutnya pilih yang di bawah ini free. Ingat itu pilih free, kemudian next. Nah, selanjutnya di sini silakan isi passwordnya. Itu adalah SMK hebat 123. Kemudian ini tetap, yang lain-lainnya tetap. Selanjutnya pilih finish install. Ingat ya, user dan passwordnya ini. Nagios admin dan SMK hebat 123. Oke, di sini ada proses finish install. Jadi ada proses selanjutnya. Di sini juga lumayan memakan waktu, tergantung dari kecepatan isinya. Oke, kalau muncul seperti ini, klik wait ya. Oke, ini klik wait lagi. Nah, ini kenapa muncul seperti itu? Karena
Bapak berisi ngerekam layar ya. Jadi prosesnya memakan memori yang besar. Oke, untuk instalasi sudah komplit, kemudian ingat username-nya ini, kemudian password-nya ini. Kemudian klik login, kemudian di sini diisi tadi Nagios admin, kemudian passwordnya SMK hebat
1, 2, 3. Setelah itu klik login. Oke, muncul seperti ini. Kemudian centang. Kemudian klik submit. Jika muncul seperti ini, di close saja boleh. Selanjutnya, klik configure. Kemudian pilih auto discovery. Kemudian kita buatkan satu auto discovery. Ingat, ini dirubah ya. Ini dirubah jadi 200. Jika sudah itu dirubah jadi 200, kemudian di sini tetap nih yang kita pilih di schedule-nya adalah on time, jadi one time ya. Kemudian di submit. Ingat, ini dirubah jadi 200 ya. Kemudian akan terjadi proses pendeteksian ya. Jadi Nagios Army ini mendeteksi jaringan yang ada di network ini. Jadi dia akan mengecek ada berapa nanti device yang ditemukan. Biasanya device yang ditemukan itu tergantung dari isi dari jaringan itu ya. Biasanya yang ditemukan itu adalah 3, yaitu dirinya sendiri, kemudian mikrotik, sama PC yang kita gunakan sebagai server. Jadi proses ini juga kita tunggu. Di sini ada proses pencarian. Oke, sudah. Jadi di sini ketemunya Bapak itu ada 3 device. Ini ada 3 device phone. Jadi nanti tinggal jika sudah muncul seperti ini, kita coba klik ya, klik ini. Oke, jadi muncul di sini ada IP yang muncul ya. Ini ada 3 perangkat yang ditemukan, kemudian klik next. Nah, di sini akan terlihat. Jadi di IP 201 itu di mikrotik ya, berarti yang aktif dia ada FTP, SSH, Telnet, dan HTTP. Kemudian ini dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu adalah bukan mikrotik ya, Nagiosnya ya. Itu ada SSH, HTTPS, dan HTTP dan HTTPS. Ini port-portnya ya yang aktif. Kemudian yang terakhir itu adalah 90 yang di sini ya. Tadi Bapak config komputer ini adalah 90. Nah, ini dia ya. Dia masuk juga itu adalah 200.90. Jadi ini NetBIOS. Yang aktif ini port 139. Oke, seperti itu. Jika sudah, berarti kita klik next. Jika sudah ini kita klik next. Kemudian nanti kita klik finish. Oke, selanjutnya ini masih menunggu proses. Oke, jadi prosesnya sudah berhasil. Kemudian kita klik home. Kemudian kita akan lihat statusnya ada di sini. Jadi ini host status Semeri. Kemudian ini ada service status Semeri. Jadi ada beberapa status yang terlihat. Kemudian kita akan coba klik untuk ininya ya. Yang pertama itu kita akan lihat host statusnya dulu. Ini host status. Jadi kita lihat ada 2 ya yang hidup. Kita klik. Nah, dia akan muncul ada 2 hidup ya, yang 90 dan localhost. Oke, jadi itu yang aktif. Ini tergantung, ingat, tergantung dari visinya ya. Dari visinya. Kemudian kalau ini kita klik service-nya, yang aktif seperti ini. Ya, ada NetBIOS, ada SSH, ada ping. Ini prosesnya. Kalau ini yang hostnya, jadi munculnya ada 2. Jadi ini tidak dipermasalahkan ya. Yang penting ada host yang sudah aktif.
Kemudian jika misalnya nanti kita akan menambahkan jaringan yang akan kita monitoring, jadi kita bisa menambahkan jaringan yang di atasnya. Jadi kita kembali lagi masuk ke configure kalau kita mau menambahkan ya. Kemudian auto discover. Kemudian di sini new auto discovery. Nah, yang dimasukkan nanti di sini IP yang di atas. Karena IP yang di atas Bapak itu adalah 1.192.168.1.0, berarti ini yang Bapak gunakan. Tetapi kalau kalian misalnya IP-nya nanti 10, jadi di sini dimasukkan 10.10.10.0. Oke, ini Bapak contohkan IP yang ada di jaringan Bapak ya. Kemudian Bapak klik submit. Nah, nanti otomatis Nagiosnya akan mengecek jaringan yang di atas dari jaringan 200 ini. Ya, jadi dia akan melakukan pengecekan di jaringan modem Bapak. Berapa nanti terdeteksi perangkatnya. Kita tunggu coba. Oke, ternyata ditemukan ada 6 device, ada 6 perangkat ya. Coba kita klik 6 perangkatnya itu apa saja. Nah, kita klik next. Jadi di sini ditemukan ada Linux server yang 11, kemudian ada 14 ini tidak ada identitasnya. Kemudian ini ada kayaknya ini ada CCTV-nya. Kemudian ini 19 ada Linux mungkin ini ya. Ini juga tidak diketahui. Yang aktif-aktif ini dia. Ada TTP, SSH, kemudian ini yang sama ya. Ini yang mikrotik ini berarti ya. Kalau ini yang CCTV Bapak kayaknya nih terdeteksi. Oke, jadi ini yang di jaringan atas. Kita klik next, kemudian kita klik finish. Oke, jadi nanti akan ada, kita klik home lagi ya. Kemudian di sini akan muncul ada 5 jadinya. Kalau tadi kan hanya ada 2 ya, ada 5. Kemudian kalau kita klik, nah muncul tampilan seperti ini. Jadi yang 11 ada yang 200. Ya, nanti kalau kalian di sini 10 ya, 10 cek 10 cek 10. Sekian. Oke, jadi gitu teknisnya untuk mengkonfigurasi Nagiosnya. Ya, jadi teknisnya seperti itu. Jadi langkah-langkahnya sudah Bapak jelaskan. Jadi semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya.